Real Betis, klub sepak bola di Spanyol. Real Betis Balompi, tim sepak bola profesional yang berbasis di Sevilla. Real Betis Balompi bermain di La Liga dan menempati posisi ke-10 dalam klasifikasi historik Liga Spanyol. Sampai tahun 2007 telah mengikuti 45 kali musim kompetisi Divisi I, meraih 3 gelar juara resmi, 1 gelar juara Liga, 2 gelar juara Piala Raja Spanyol dan 4 kali tampil sebagai finalis Piala Raja. Real Betis merupakan tim pertama dari Andalusia yang bermain di La Liga, dan sanggup menjuarai Copa del Rey, La Liga dan bermain di Piala Champions. Tim ini merupakan tim keempat yang menjuarai La Liga 1934/35, dan merupakan tim ketujuh yang pernah meraih 2 gelar terpenting di Spanyol, La Liga pada tahun 1935 dan Copa del Rey pada tahun 1977. Real Betis pernah masuk ke dalam daftar tim sepak bola terbaik dunia yang dikeluarkan oleh IFFHS pada tahun 1995. 1997 dan 2005 dan merupakan tim Andalusia kedua yang paling sering masuk ke dalam daftar tersebut. Raja Spanyol Don Juan Carlos de Borbon, Ibu Raja, dan Pangeran Don Felipe de Borbon merupakan anggota kehormatan Real Betis Balompi. Sejarah, tahun 1907 sampai tahun 1929, tahun-tahun pertama. Pada tahun 1907, sekelompok pelajar Akademi Militer dan Fakultas Kedokteran dari Escuela Politécnica secara resmi mendirikan Sevilla Balompi. Cikal bakal tim ini berawal pada tahun 1904 di mana kelompok pelajar ini telah mulai bermain sepak bola secara berkala. Para pemain awal tim ini berasal dari beberapa keluarga antara lain, keluarga Hermosa, Wesolowski, Castillo, Cascales dan Gutierrez, dan mereka menggunakan kostum berwarna biru putih. Presiden pertama dari klub adalah Juan del Castillo Ochoa dan kapten kesebelasan pertama yang juga merangkap sebagai pelatih pada tahun 1914 adalah Manuel Ramos Asensio. Pada tahun-tahun awal klub ini mengalami beberapa kali pergantian markas dari Cal Alfonso ke-12 tahun 1907 sampai tahun 1909 ke Federico de Castro tahun 1910 sampai tahun 1911 dan kemudian ke Jerónimo Hernández tahun 1912 sampai tahun 1914. Nama kesebelasan yang dipilih oleh anak-anak muda ini menggambarkan ide mereka yang ingin menentang pengaruh sepak bola Inggris, Sevilla Balompie, setelah sebelumnya bernama Espana Balompi. Klub ini terdaftar secara resmi sebagai statu organisasi pada tanggal 1 Februari tahun 1909. Tidak lama setelah itu, Balompi berhasil menjadi tim pertama yang menjuarai Piala Sevilla pada tahun 1910. Dan merupakan juara bertahan sampai tahun 1913. Tim ini juga berpartisipasi kompetisi Piala Andalusia yang dimulai pada tahun 1910 dan diundang untuk mengikuti Piala Spanyol, namun berhalangan karena keterbatasan dana. Pada tahun 1909 berdiri Betis Football Club, yang merupakan pecahan dari Sevilla Football Club. Pada tahun 1914 tim Balompi kembali meraih gelar juara Sevilla dan mengubah namanya dari Sevilla Balompi menjadi Real Betis Balompi setelah bergabung dengan Betis Football Club yang secara resmi telah mendapat gelar nama Real dari Kerajaan Spanyol. Seperti telah disebutkan, Betis Football Club yang berdiri pada tahun 1909 telah dibubarkan pada tahun 1913 dan dibentuk kembali pada tahun berikutnya oleh keluarga Borbola, dan mendapat gelar kehormatan dari Raja Spanyol, Alfonso ke-13. Pada tanggal 6 Desember tahun 1914, Dewan Pimpinan Sevilla Balompi, dan 2 hari kemudian, Dewan Pimpinan Betis Football Club, menyetujui penggabungan kedua klub. Pada bulan Agustus tahun 1915, Gubernur Sevilla, Severo Nunes, meresmikan status dan perubahan nama klub dari Sevilla Balompi menjadi Real Betis Balompi. Apunte en 283 pagina 36 del Libro de Gobierno del Registro Civil,
Enmienda y nota al margen. Di luar masalah hukum, dari segi teknis, penggabungan ini juga berarti perubahan bagi para pemain dan gelar-gelar juara yang telah diraih klub Balompi. Lapangan bermain yang semula berada di El Campo de las Tablas Verdes berpindah ke Prado de San Sebastian. Betis FC menyumbangkan gelar Real untuk penggabungan ini. Sampai tahun 30-an, klub baru sebagai hasil penggabungan Sevilla Balompi dan Betis Football Club ini tetap terkenal dengan nama El Balompi, dengan pendukungnya yang disebut Los Balompedistas. Baru pada periode tahun 40-an namanya populernya berubah menjadi Betis, dengan pendukungnya disebut Betikos, hingga saat ini. Sebagian bekas pendukung Betis Football Club yang tidak menyetujui penggabungan ini, dengan dimotori oleh Antonio Gutierrez y Rafael García de la Borbolla, mencoba mendirikan kembali Betis Football Club pada 1915. Walaupun demikian klub ini tidak bertahan lama dan bubar beberapa tahun kemudian. Setelah menjadi juara Sevilla pada 1915, Balompi mengawali masa krisis yang terutama disebabkan oleh kurangnya dana untuk memelihara para pemain pada masa yang disebut sebagai amateurisme maron, profesionalisme terselubung. Belasan pemain hijrah ke klub rival pada masa tersebut. Pada tahun 1924, berkat kembalinya para pendiri klub ke dalam dewan direksi Castillo, Wesolowski, Hermosa, Fernandez Zuniga, Cascales, prestasi Balompi kembali menanjak dengan menjuarai Piala Spencer pada tahun 1926 dan, setelah berulang kali menjadi runner-up, pada tahun 1928 mampu menjuarai Piala Andalucia. Akhir tahun 1920-an dibentuklah untuk pertama kalinya Liga Nasional Sepak Bola Spanyol. Pada saat itu, Real Betis Balompi sudah merupakan suatu klub sepak bola yang cukup terorganisir, baik dari segi olahraga, sosial, maupun kelembagaan. Real Betis Balompi memulai petualangannya di Liga Nasional Spanyol pada tanggal 17 Februari tahun 1929 dengan berpartisipasi di kompetisi Divisi 2 dengan harapan untuk bermain di Divisi I di kemudian hari. Tahun 1930 sampai tahun 1947, periode kejayaan dan kejatuhan. Periode 1930-an ditandai dengan berubahnya terminologi populer, Balompi, dan Balompedistas, menjadi Betis, dan Betikos. Masa tersebut bagi Betis Balompi, masa terjaya di sepanjang sejarahnya. Dalam waktu kurang dari 10 bulan, Betis telah berhasil menjadi tim pertama dari Spanyol Selatan yang mencapai babak final dari Piala Spanyol dan merayakan ulang tahunnya yang ke-25 pada tanggal 3 April tahun 1932, dengan meraih gelar juara Divisi 2. Dengan gelar tersebut, Betis Balompi, tanpa gelar Real, pada masa pemerintahan Republik Kedua di Spanyol, menjadi klub Andalusia pertama yang masuk ke Divisi I Spanyol. Di bawah pimpinan Patrick O'Connell, pada musim kompetisi tahun 1934 sampai tahun 1935, Betis Balompi berhasil menjadi juara Liga Divisi I. Para pemain saat itu diantaranya adalah Urpuyaga, Areso, Aedo, Peral, Gomez, Larinoa, Adolfo, Lecue, Unamuno, Timimi, Saro, Caballero, Ranchel, Valera dan Espinosa. Tim ini merupakan gabungan dari 6 pemain dari daerah Basque di utara Spanyol, 3 pemain dari Kepulauan Kanaria, 3 pemain berasal dari kota Sevilla dan 1 pemain berasal dari kota Almeria, namun besar di Barcelona. Tanggal 28 April tahun 1935 merupakan hari paling bersejarah dari tim berkostum hijau putih ini. Betis menaklukkan Santander 5-0 dan meraih juara Liga. Hari tersebut jatuh bersamaan dengan hari Sabtu dari pesta tahunan rakyat di Sevilla menyambut musim semi Feria, di mana kemenangan Betis dirayakan di tenda-tenda Feria secara meriah. Betis mengalami kejatuhan pada tahun berikutnya. Tahun itu ditandai dengan dipretelinya tim juara, Betis. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh krisis ekonomi yang dialami oleh klub Betis yang mengharuskan dijualnya 3 orang pemain, namun juga disebabkan oleh keluarnya 4 orang pemain yang dikarenakan pecahnya perang saudara di Spanyol wajib maju ke medan perang atau terhalang untuk kembali ke Sevilla. Hanya 2 pemain,
Peral dan Saro, yang tersisa dari kesebelasan yang 15 bulan sebelumnya berhasil meraih juara Liga Divisi I. Perang saudara di Spanyol berdampak negatif untuk Betis. Betis membuat kesalahan dengan terjun berkompetisi pada tahun-tahun 1939 sampai tahun 1940, ketika banyak klub memilih untuk tidak berkompetisi dengan alasan perang. Dampak paling parah terjadi pada tanggal 28 April tahun 1940, tepat 5 tahun setelah meraih gelar juara Liga. Klub hijau putih tersebut turun ke Divisi 2. 2 tahun kemudian, Betis berhasil naik kembali ke Divisi I, untuk turun kembali ke Divisi 2 pada tahun 1943. Puncak kejatuhan Betis terjadi di Santander pada tanggal 13 April tahun 1947, saat ditaklukkan 1-4 oleh Racing Santander yang memaksa Betis untuk turun ke Divisi 3. Tahun 1958 sampai tahun 1976, periode terang dan gelap. Betis mengawali kembali debutnya di Divisi I dengan kemenangan 4-2. Antara tahun 1959 dan 1964, Betis mengalami masa kejayaan yang ditandai dengan keberhasilan mencapai peringkat ketiga Liga Divisi I, meraih gelar juara Piala Carranza dan keikutsertaan di Piala Ferias. Hanya berselang setahun kemudian, Betis kehilangan presidennya Benito Villamarin yang telah memimpinnya selama 10 tahun, kehilangan Andres Aranda dan turun ke Divisi 2. Hal ini menggambarkan bagaimana Betis tidak mampu melepaskan diri dari ciri khas Manque Pierda. Ero Betis yang pertama berubah hanya dalam setahun menjadi Caro Betis. Ungkapan ini menggambarkan bagaimana klub ini memiliki karakter yang sama dengan Torero, Matador, legendaris Caro Romero yang mampu tampil luar biasa gemilang namun tidak lama berselang bisa tampil gagal total. Naik turunnya Betis hingga tahun 1974 antara Divisi 2 dan Divisi I, menyebabkan klub ini sempat dijuluki sebagai kesebelasan live. Tahun 1977 sampai tahun 1992, Piala Raja Spanyol dan periode 80-an. Pada tanggal 25 Juni tahun 1977 Betis berhasil meraih gelar juara Piala Raja Spanyol di Stadion Estadio Vicente Calderón di Madrid setelah memenangi pertandingan final yang diwarnai dengan 21 tendangan penalti. Di bawah pimpinan Rafael Iriondo, Esnaola, Biscocho, Biosca, Sabate, Cobo, Lopez, Alabanda, Cardenosa, Garcia Soriano, Megido, Benitez, Late dan Del Pozo, tertulislah suatu bab yang paling mengesankan dalam sejarahnya. Betis, yang pada masa lampau adalah juara Divisi I Spanyol 2 tahun sebelum pecahnya Perang Saudara, 1935, berhasil menjadi klub pertama yang meraih gelar juara Spanyol setelah berakhirnya masa kediktatoran Franco, dengan merebut Piala Raja pada tahun 1977 tersebut. Dengan gelar tersebut, Betis seakan menutup lembaran sejarah masa diktatur di negara Spanyol yang kebetulan juga merupakan masa suram bagi klub tersebut. Pada tahun yang sama, Betis berhasil mencapai babak perempat final Piala Eropa sebelum akhirnya ditaklukkan Milan. Seakan setia dengan tradisinya, pada akhir musim kompetisi tahun tersebut, Betis kembali turun. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe.